Oke rekan-rekan, kita sekarang masuk pada petunjuk dan cara pengisian informasi pendidikan dan riwayat pekerjaan. Di sini Anda sebaiknya perlu menyiapkan semua ijazah pendidikan yang pernah Anda tempuh, baik asli maupun kopi berlegalisirnya. Untuk tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA, silakan menuliskan nama sekolah Anda. Kolom akreditasi sekolah dan kolom gelar sepertinya tidak perlu diisi kecuali untuk perguruan tinggi nanti. Tempat sekolah silakan diisi dengan nama kota atau kabupaten, nomor STTB ijazah, tanggal dan pejabat penandatanganan kepala sekolah maksudnya, diisi sesuai yang tertera di ijazah sekolah Anda. Untuk pendidikan tinggi, baik pendidikan diploma, strata 1, strata 2 maupun pendidikan profesi, Anda perlu memastikan sertifikat akreditasi program studi ya, yang Anda tempuh kuliahnya. Itu pastikan ada di tangan Anda. Ingat, sertifikat akreditasi program studi yang terpenting ya. Bukan hanya sertifikat akreditasi kampus atau perguruan tinggi secara keseluruhan. Nanti kita akan bahas di segmen lain. Nama perguruan tinggi Anda isi dengan nama perguruan tinggi Anda. Jika Anda melamar jabatan dengan kualifikasi pendidikan S1, sementara Anda juga memiliki kualifikasi pendidikan S2, Anda sudah cukup mencantumkan pendidikan S1 Anda saja. Ini terkait dengan kualifikasi pendidikan untuk jabatan yang Anda lamar sebelumnya, yaitu S1. Pendidikan S2 Anda dapat Anda masukkan dalam informasi kepegawaian Anda di kemudian hari. Di kemudian hari di sini maksudnya setelah Anda naik pangkat satu jenjang golongan ruang gaji terlebih dahulu. Ada untung ruginya juga sih di sini, masing-masing ada alasannya. Nanti kapan waktu kita akan bahas ini juga di segmen tersendiri. Balik ke laptop ya. Masih untuk perguruan tinggi, nama tempat diisi dengan kabupaten, kota tempat perguruan tinggi Anda berada. Nomor dan tanggal ijazah diisi sesuai dengan yang tertera dalam ijazah Anda. Pejabat penandatanganan diisi dengan nama rektor Anda. Untuk kolom gelar diisi dengan gelar yang Anda dapatkan. Anda mendapatkan gelar sarjana perikanan misalnya, maka gelar SPI Anda ditulis pada kolom gelar belakang. Jika Anda menempuh pendidikan profesi misalnya dokter, perawat, apoteker, akuntan, konsultan pajak, psikolog, fisioterapi, insinyur, pekerja sosial, konselor, arsitek, dan lain sebagainya, Anda menambahkan tingkat pendidikan tersendiri di bawah pendidikan S1 Anda. Untuk tenaga kesehatan, Anda diwajibkan menyertakan STR ya, surat tanda registrasi. Jika STR Anda habis masa berlakunya pada saat Anda memproses pemberkasan ini, biasanya petugas akan menerima STR yang sementara Anda pegang itu, namun mewajibkan Anda untuk mengurus perpanjangan STR Anda tersebut di waktu berikutnya. Sama halnya dengan tenaga pendidik juga, wajib untuk memiliki sertifikat pendidik menurut peraturan pemerintah nomor 74 ya tahun 2008. Biasanya sertifikat ini ditempuh dengan skema pendidikan profesi guru atau PPG, prajabatan mandiri, yang dilakukan di perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK yang telah teruji. Tingkat pendidikan untuk bidang profesi diisi juga bagi Anda yang telah selesai menempuh pendidikan profesi untuk bidang akuntansi dengan gelar profesi AK biasanya, atau konsultan pajak dengan gelar profesi BKP, atau psikolog dengan gelar PSI dan lain sebagainya. Pada acuan daftar riwayat hidup yang kita pakai dalam video ini tidak dijelaskan kualifikasi tingkat atau jenjang pendidikan lainnya seperti spesialis 1 atau spesialis 2. Apakah ini maksudnya sama dengan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi? Jadi sebaiknya untuk pastinya Anda dapat meminta penjelasan pada petugas.
Kita lanjut ke pengisian riwayat pekerjaan. Di riwayat pekerjaan ini intinya adalah pengalaman kerja Anda sebelumnya. Ada dua hal utama di sini. Silakan Anda mengisi informasi yang diminta sesuai dokumen yang ada pada Anda. Yang pertama, Anda sebelumnya bekerja, kalau sebelumnya Anda bekerja di perusahaan swasta, misalnya selama 4 tahun, maka nanti pada perhitungan masa kerja dalam SK Anda akan dihitung 2 tahun atau setengahnya. Kalau sebelumnya Anda bekerja di instansi pemerintah, misalnya 10 tahun sebagai tenaga honorer misalnya, maka perhitungan masa kerja Anda dalam SK adalah 10 tahun juga, alias terhitung penuh. Perhitungan masa kerja ini berpengaruh terhadap penetapan gaji pokok pertama yang Anda akan terima. Namun ada beberapa persyaratan nanti yang sebenarnya bagi setiap orang agak berat dipenuhi. Misalnya daftar gaji beberapa bulan terakhir, daftar hadir, absensi, dan beberapa keterangan dari perusahaan dan instansi Anda itu. Juga ada beberapa ketentuan dalam perhitungan masa kerja tersebut yang perlu Anda ketahui. Misalnya, ketentuan setiap kali masa kerja Anda di instansi atau perusahaan sebelumnya tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus. Itu juga dengan ketentuan masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 tahun. Jadi kalau repot dan menyita waktu mengurusnya, biasanya Anda disarankan untuk tidak mengisinya terlebih dahulu. Nanti setelah Anda memproses kenaikan pangkat pertama Anda, baru Anda dapat mengurusnya kembali melalui skema peninjauan masa kerja lampau. Kita akan lanjut ke pembahasan petunjuk dan cara pengisian form isian informasi tanda jasa atau penghargaan dan riwayat keluarga di video berikutnya. Sampai jumpa.